Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga ikannya dimanapun memeliharanya, mungkin di budik damper ataupun di kolam sempit, kolam luas dan sebagainya, sehat semua ya, dan tetap sukses selalu. Oke, kembali saya akan sharing-sharing tentang budidaya ikan, khusus sekarang di ember ya, khusus untuk ikan nila. Oke, jadi ada tip atau poin-poin penting beberapa yang akan saya beritahu pada teman-teman semua tentang budik damper pengalaman saya ini ya. Jadi sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Di antaranya adalah pertama tentang perawatan air atau embernya, yang kedua tentang pakan apa yang diberikan di budik damper nila, berikutnya kenapa nila di ember harus pakai aerator, dan berapa lama nila bisa dipanen, dan seberapa gedenya nila di ember bisa dipanen ya. Beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk di video-video yang lalu ya. Oke, satu persatu akan saya jawab. Yang pertama adalah tentang tebar pertama atau perawatan air ya. Jadi tebar pertama itu syaratnya bagaimana ya. Jadi untuk pengalaman saya di sini ya, saya ngomong atau sharing tentang pengalaman saya di sini. Pertama dulu saya menggunakan air dari sumber air PDAM ya teman-teman ya. Jadi saya tampung di dalam ember ini dulu beberapa hari ya, enggak dikasih obat-obatan apa-apa, sekitar 3 atau 4 hari. Karena saya pikir biar netral dulu airnya, dan saya tebar nila ya. Pertama seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya tadi tentang kenapa harus pakai oksigen ya. Karena saya mau bercerita dulu tentang habitat asli nila itu kan berada di sungai yang luas atau yang banyak sekali oksigennya, juga air yang deras mengalir ya, seperti itu. Dan di ember kan kita rekayasa, jadi supaya oksigennya banyak, itu salah satu cara harus dengan menyuntikkan oksigen atau gelembung-gelembung udara seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu jawabannya, udah 2 pertanyaan terjawab ya. Terus berikutnya adalah tentang pakan ya, tentang pakan. Jadi pakan yang saya berikan di sini untuk nila, jadi nila di sini saya berikan 100% dari pakan pabrikan ya. Dan mungkin ada beberapa pakai daun, tapi saya 100% pakai pakan pabrikan, karena supaya ikan yang kita rekayasa, kita pelihara di ember cepat tumbuh besar ya. Jadi nggak berlama-lama di ember, karena kita ketahui bahwa di ember juga nggak gampang ya, lebih sulit daripada di kolam habitat asli, mungkin kolam luas ataupun kolam air deras seperti itu ya teman-teman ya. Jadi secepatnya biar cepat besar, kita pacu dengan pakan yang berprotein tinggi. Dan biasanya pakan yang berprotein tinggi itu berada di untuk lele itu ya, proteinnya 40%, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi tadi udah sampai di pakan ya. Dan berikutnya adalah tentang perawatan air ya. Syarat air untuk hidup setelah kita tebar nila itu berapa lama harus diganti maksudnya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman untuk proses penggantian air. Jadi begini ya teman-teman ya,
Jadi penggantian air itu bukan berdasarkan berapa hari, berapa lama, berapa minggu, berapa bulan, seperti itu enggak ya. Jadi tergantung pengamatan kita, ketika air sudah kotor, bau busuk ya, seperti itu, karena beberapa faktor. Biasanya bau busuk itu ada yang dari pakan, kotoran ikan itu sendiri, itu biasanya cepat menjadi kotor karena pengaruh kedua faktor itu ya, pakan dan juga kotoran ikan. Nah, itulah nanti kita lihat pengamatan kita ketika kita mengamati air, kok airnya udah kotor dan baunya nggak enak, itu biasanya ikan akan cepat terserang penyakit atau mati, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang berikutnya tentang kepadatan nila. Nah, kepadatan nila ini ketika berada di awal produksi atau awal tebar bisa padat ya teman-teman ya. Bisa satu ember ini ke dalam 70 liter bisa mencapai sekitar 100 ekor ya teman-teman ya di sini. Dan akhirnya nanti setelah ikan berusia 1 bulan lebih atau pada masa akhir produksi, bisa kita kurangi hingga 25%-nya ya. Jadi satu ember ini kan isinya 100 ini, dan nanti pada masa akhir produksi itu akan kita jarangkan ikannya, jadi sekitar kepadatannya 20 hingga 25 per ember saja, seperti itu ya. Dan tetap juga harus menggunakan aerator. Protokol kesehatan ikan dengan aerator itu penting sekali ya. Oke, berikutnya adalah tentang berapa lama dipanen ya. Biasanya sama ya teman-teman ya, ikan yang di kolam normal ataupun di kolam ember itu biasanya lamanya sama ya, sekitar 3 atau 4 bulan seperti itu teman-teman ya, asalkan kita memenuhi cara-cara yang bagus seperti yang saya lakukan ini ya, pengalaman saya di sini. Oke, dan sekarang biasanya tentang berat ya, berat ikan. Jadi ikan di ember ini biasanya sampai panen 3 atau 4 bulan itu berbobot sekitar sekilo itu isi 5, 6 atau 7 lah, paling kecil seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hampir-hampir sama lah kalau untuk panennya itu sama, hampir mirip ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman semua ya, budidaya nila di dalam ember ini adalah sangatlah gampang-gampang susah, asalkan kita memenuhi beberapa unsur yang sudah saya share di depan ya. Tapi seperti itu teman-teman ya. Jadi pertama adalah air, kedua adalah perawatan, dan ketiga adalah pada perawatan masa akhir produksi atau menjelang kita akan memanen. Seperti apa, harus ada penjarangan. Jadi nggak bisa padat dari awal sampai akhir, itu nggak bisa padat terus, karena pada awal produksi kan ikannya masih kecil, jadi seperti itu bisa padat.